Oke, perkenalkan nama saya Tasigi Barnabas. Di sini saya akan menjelaskan tentang Principle of Software Testing. Yang pertama pastinya adalah definisi dari prinsip itu sendiri. Definisi prinsip terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hukum, doktrin, atau asumsi yang bersifat umum atau mendasar. Dan yang kedua adalah aturan atau kode etik. Dan yang ketiga adalah hukum atau fakta alam yang mendasari kerja perangkat buatan. Selanjutnya adalah pedoman umum pengujian. Yang pertama, pengujian menunjukkan adanya cacat. Prinsip pertama menyatakan bahwa pengujian dapat menunjukkan adanya cacat, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa dia itu tidak ada cacat. Yang kedua adalah pengujian yang menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Biasanya pengujian ini dilakukan karena uh, takutnya ada kebocoran suatu waktu dalam melakukan pengujian. Jadi pengujian ini akan lebih dikhususkan untuk kasus-kasus yang paling sepele. Nextnya adalah pengujian awal. Kegiatan pengujian ini harus dilakukan sedini mungkin dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau sistem siklus hidup pengembangan dan harus difokuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah pengelompokan cacat. Setelah melakukan pengujian awal, lalu kita akan menemukan beberapa cacat yang ditemukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah kecil modul umumnya mengandung sebagian besar cacat ditemukan selama pengujian peranalitis atau bertanggung jawab atas sebagian besar kegagalan. Jadi untuk mengatasi kegagalan waktu apps itu atau produk tersebut rilis. Itu adalah paradoks pestisida. Ini adalah nama. Jika pengujian yang sama diulang-ulang, efektivitasnya akan berkurang dan pada akhirnya rangkaian kasus uji yang sama tidak akan lagi menemukan cacat baru. Yang selanjutnya adalah pengujian bergantung pada konteks. Tidak ada rencana pengujian yang cocok untuk semua organisasi dan semua sistem. Pengujian perlu dilakukan secara berbeda dalam konteks yang berbeda. Misalnya, perangkat lunak yang sangat penting untuk keamanan perlu diuji secara berbeda dari situs e-commerce. Karena takutnya, jika belum dicek untuk keamanannya, maka data-data dari pengguna e-commerce tersebut akan terancam berbahaya untuk gampang dicuri. Selanjutnya adalah kekeliruan tidak adanya kesalahan. Tidak ada kesalahan bukan berarti perangkat lunak tersebut sempurna. Menemukan dan memperbaiki tidak ada gunanya jika sistem yang dibangun tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Jadi sebisa mungkin kita tetap harus mencari kesalahan dari program tersebut karena jika tidak sama sekali adanya kesalahan maka itu sebuah suspicious untuk sebuah pengembang dalam mengembangkan produk tersebut. Karena pengembang biasanya ingin membuat sebuah produk tersebut lebih maju. Next, pengujian harus dapat ditelusuri ke persyaratan. Kualitas dipahami sebagai pemenuhan persyaratan pelanggan. Salah satu prinsip penting untuk pengujian, oleh karena itu, adalah bahwa hal itu harus terkait dengan persyaratan. Pengujian perlu memeriksa apakah setiap persyaratan terpenuhi. Misalnya, pada suatu kasus, kita sudah menerapkan beberapa syarat dalam tes tersebut, maka jika kasus tersebut sudah terlaksana, maka persyaratan dari tes tersebut sudah terpenuhi. Yang selanjutnya adalah pengujian harus dapat telusuri ke persyaratan. Pengujian perlu direncanakan dan dilakukan di awal proses perangkat lunak. Yang kedua, data tentang cacat yang terdeteksi harus digunakan untuk memfokuskan upaya pengujian di masa mendatang. Yang ketiga, pengujian harus dilakukan secara bertahap. Dan yang keempat, pengujian harus berfokus pada pengecualian. Sekian dari saya dalam menjelaskan apa itu Principle of Software Testing. Terima kasih.